أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian, masuk hadis yang ke-22. Wa an Abi Nujaid bi dhammin nun wa fathil jim Imran ibn Husain al-Khuzai anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'aqimhu alayya fada'a nabiyullah waliyaha faqal ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini fa fa'ala fa amara biha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha fa qala lahu Umar tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat qala qad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum wa hal wajadta afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla rawahu Muslim. Dari Abu Nujaid dengan didhamkan nunnya dan difathahkan jimnya, yang bernama Imran bin Al-Husain Al-Khuzai, bahwasanya ada seorang wanita dari Juhainah yang berzina. Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan ia hamil dari zina. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku melakukan perbuatan yang mengharuskan terkena had, itu rajam. Maka tolong tegakkan rajam kepadaku, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun memanggil walinya dan bersabda, berbuat baiklah kepada dia, kalau dia sudah melahirkan, bawa dia kepadaku. Maka walinya pun melakukan itu. Lalu Rasulullah SAW pun menyuruh agar wanita ini diikat bajunya. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk merajamnya. Lalu ia pun dirajam sampai mati. Kemudian Rasulullah pun menyolatkannya. Lalu Umar bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau menyolatkannya sementara dia sudah berzina? Kata Rasulullah, dia sudah bertaubat dengan suatu taubat yang kalaulah taubatnya itu dibagi-bagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah, tentu akan mencukupi mereka. Adakah, hai Umar, engkau mendapatkan sesuatu yang lebih utama dari orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Ya, walaupun harus mengorbankan dirinya. Hadis ini saudaraku seiman dari ulama Muslim dalam sahihnya. Hadis ini kita ambil faedah yang pertama, al-mu'min mufattan tawwab. Seorang mukmin itu terkadang terkena fitnah, Pak. Buktinya wanita ini, sahabiat ini jatuh kepada berzina. Ya. Tapi dia bertaubat kepada Allah.
Demikian memang seorang mukmin itu Pak, pasti suatu ketika jatuh kepada maksiat, pasti itu Pak. Bukan kita sedang memberikan angin segar buat para pelaku maksiat, tidak. Tapi kita sedang mengatakan bahwa seorang mukmin itu sehebat apapun imannya, pasti suatu ketika akan jatuh kepada apa? Maksiat, saudaraku seiman. Seperti halnya juga sahabat ini. Tapi hebatnya seorang mukmin itu apa? Seorang mukmin itu segera taubat. Ikhwatul Islam, maka Rasulullah SAW sabda apa? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti banyak salahnya. Dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya itu siapa? Yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhi, ya, tidak ada siapapun sehebat apapun keimanan seseorang, tidak mungkin dia tidak pernah berbuat dosa dalam hidupnya. Dan bukan syarat seseorang istiqomah itu tidak pernah berbuat dosa, Pak. Orang yang istiqomah dan berusaha untuk istiqomah pasti suatu ketika akan jatuh kepada dosa. Tapi istiqomahnya itu membuat dia taubat lagi. Setiap kali jatuh kepada dosa, taubat lagi. Makanya Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa, ya, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka langsung istighfar kepada Allah, langsung ingat kepada Allah. Ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, Bapak dan Ibu-ibu, al-hudud zawajir jawabir. Faman uqima alaihi haddun fid dunya kana nasibu min adab wa taballahu alaihi. Pelaksanaan had, ya, kalau berzina itu dirajam, ya. Kalau mencuri dipotong tangan, kalau membunuh dikisos. Pelaksanaan had itu Pak, tujuannya untuk apa? Menggugurkan dosa dia. Maka kalau ada orang yang ditegakkan padanya hukuman had di dunia, maka itu sudah mencukupi dia dari azab nanti di hari akhirat. Sehingga nanti di akhirat tidak akan diazab lagi. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini juga menunjukkan hadduz zina la yuqamu 'alal hamil hatta tad'a hamlaha. Pelaksanaan rajam ini tidak boleh dilaksanakan kepada wanita yang sedang hamil karena ada janin di situ yang tidak bersalah. Iya. Dilaksanakannya kapan? Nanti setelah dia melahirkan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan subhanallahnya Pak, wanita ini setelah hamil pun tetap ya minta dirajam. Padahal kalau setelah hamil, setelah selesai melahirkan, ya, dia tidak lagi datang ke Rasulullah pun tidak akan mencarinya, Pak. Tapi wanita ini memang sudah benar-benar taubat, pengen dibersihkan dari dosanya, subhanallah. Itulah orang kalau sungguh-sungguh taubat itu pasti begitu, ya, akhi. Tidak peduli lagi sudah mau mati terserahlah. Yang penting Allah maafkan saya. Ya. Orang yang benar-benar taubat itu jadi kecil dunia di hadapannya. Makanya kata Fudail bin Iyad, ada orang yang masuk surga gara-gara maksiat, Pak. Ada orang yang masuk surga gara-gara apa? Maksiat. Loh, kok bisa? Iya, setelah dia berbuat maksiat dia menyesal. Dia takut sama Allah. Ya. Sebaliknya, ada lagi orang yang masuk neraka gara-gara ketaatan, loh, Pak. Kenapa? Setelah dia berbuat ketaatan malah jadi sombong. Ujub. Merasa dirinya, wah, saya udah haji 10 kali. Sholat tahajud rajin.
Kalau merasa jangan-jangan saya sudah jadi wali 10, udah tinggi derajat saya. Akhirnya terkena apa? Ujub dan kesombongan. Akhirnya gara-gara itu dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini Pak menunjukkan bahwa orang yang sudah bertaubat sudah dimaafkan, Pak. Maka kalau kita punya teman yang kita tahu dia dulu banyak kesalahannya, sekarang sudah taubat, ya sudah, kita nggak usah ingat-ingat kesalahan dia lagi, Pak. Orang dia sudah taubat kok, ya. Hadis 23. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni Adam wadiyan min dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalaulah anak Adam itu memiliki emas sepenuh lembah, maka dia ingin punya emas 2 lembah. Udah punya emas 1 lembah, pasti dia ingin emas berapa? 2 lembah. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Dan Allah memberikan taubat kepada siapa yang bertaubat. Muttafaqun alaih, dari Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini ya kita ambil faidah, Pak. Kata Syekh Salim, dzamul istikthar min jam'il mal. Ya wa tamanni dzalika wal hirs alaih. Tercelaknya orang yang rakus, ya, yang hanya memikirkan bagaimana saya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ini sifat yang tercela, Pak. Seorang mukmin itu, ya, dia mengumpulkan harta itu tujuannya untuk apa, Pak? Sedekah, untuk berbuat kebaikan. Bukan sebatas, Pak, ya serakah, pengen mengumpulkan harta. Orang kalau sudah serakah itu nggak peduli lagi, Pak. Nggak peduli mau merusak alam kayak mau gimana, kayak bodoh amat udah. Makanya eksploitasi, hutan digunduli, ya bodoh amat. Mau celaka kayak orang, bodoh amat. Akibat daripada apa? Serakah, Pak. Nah kalau ada serakah itu begitu. Bahkan orang yang serakah itu yang jadi bakhil, koret. Bahkan orang yang serakah itu tidak peduli kawan, lawan, disikat habis. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Islam, Pak, menyuruh kita untuk tidak serakah. Menyuruh kita untuk qanaah. Menyuruh kita supaya punya sifat dermawan. Bersedekah, membantu kebaikan, membantu orang-orang susah. Ya. Dengan cara seperti itulah insya Allah keserakahan pun tidak menimbulkan mudarat biiznillah. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada selanjutnya, saudara seiman, yaqbalullahu taubata man tab min as-sifatil madmumah. Siapapun yang bertaubat pasti Allah terima. Siapapun yang bertaubat pasti Allah apa? Terima. Tapi tentunya ya taubatnya memang betul-betul dari hati, Pak. Sebagaimana sudah kita jelaskan ya, bahwa taubat itu harus ada penyesalan di hati, menyesal di hatinya tuh. Kalau dia nggak ada penyesalan berarti belum taubat namanya, Pak. Ya. Hadis ini menunjukkan ya akhwal Islam bahwa yang memuaskan manusia itu adalah tanah kematian. Orang akan terus serakah, tak akan pernah ada yang bisa memuaskan orang yang serakah itu kecuali apa, Pak? Kematian, kuburan. Setelah mati baru dia nyesel gitu. Setelah mati baru dia pengen
balik lagi ke dunia, ya, supaya bisa beramal soleh. Sebagaimana Allah sebutkan itu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 100, ya. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sehingga apabila datang kepada mereka kematian, baru dia berkata, ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia, ya Allah, supaya aku bisa beramal saleh, amalan yang dahulu aku tinggalkan. Nyesalnya setelah mati lah. Gara-gara apa? Di dunia baru-baru ingat akhirat. Ya, di dunia yang dia pikirkan hanya dunia. Setelah mati baru nyesal. Pengen balik lagi ke dunia. Nasallallahu salamata wal afiyah, saudaraku seiman. Hadis berikutnya. Hadis 24. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allahu 'alal qatil fayuslim fayustashhad muttafaqun alaih. Allah tertawa kepada dua orang laki-laki, yang satu membunuh yang lainnya, tapi dua-duanya masuk surga. Bagaimana itu? Yaitu seseorang berperang di jalan Allah, lalu ia terbunuh di medan perang. Lalu yang membunuhnya taubat dan masuk Islam. Lalu ia berjuang lagi, mati syahid di medan perang. Akhirnya dua-duanya masuk surga. Allah tertawa kepada dua orang ini, Pak. Ya. Hadis ini, akhi, kita ambil faidah. Itsbat sifatid dhahik lillah. Bahwa Allah itu punya sifat tertawa. Tapi ingat ya, tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya makhluk. Jangan dibayang-bayangin, Pak, Bu. Kalau kita bayangkan, pasti yang terbayang apa? Orang lagi tertawa. Ya, yang ada di bayangan kita itu orang lagi tertawa. Ya. Makanya jangan dibayangkan. Yang ada di bayangan kita itu bukan Allah sama sekali, itu makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Cukup imani saja, Pak, Allah tertawa. Bagaimana cara tertawanya? Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Makanya Imam Malik pernah ditanya tentang Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah beristiwa di atas arasy. Bagaimana cara beristiwanya? Apa jawab Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Tata caranya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib. Mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arasy wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakan bagaimana caranya itu bid'ah. Nggak boleh. Dan mempertanyakan itu, kata para ulama, ada dua macam. Macam yang pertama, mempertanyakan dengan cara kita bertanya. Gimana caranya? Bagaimana Allah bertawa? Apakah Allah punya mulut? Nggak boleh, Pak. Karena yang namanya tertawa itu tidak harus punya mulut, Pak. Yang namanya berbicara itu tidak harus ada mulut. Karena tidak ada dalilnya yang menyebutkan bahwa Allah punya mulut. Ada nggak dalil yang mengatakan bahwa Allah punya mulut? Nggak ada. Tapi juga tidak ada dalil yang meniadakan. Yang seperti ini, kata Syekh Utsaimin, sikap kita bagaimana? Maka kita pun tidak menetapkan, kita pun tidak meniadakan. Karena sifat itu ada 3 keadaan, ya. Ada sifat yang ditetapkan oleh Allah, maka itu wajib ditetapkan.
Yang kedua, ada sifat yang ditiadakan oleh Allah, dinafi. Maka wajib kita tiadakan. Yang ketiga, sifat yang tidak ditetapkan juga tidak ditiadakan. Maka kata Syekh Utsaimin, yang seperti ini pun kita tidak tiadakan, tidak tetapkan, dan kita tidak tiadakan. Ya, seperti Allah tertawa. Apakah mengharuskan Allah punya mulut? Ya, jawabnya tidak ada dalil Allah punya mulut. Jadi gimana dong? Ya sudah, imani saja Allah tertawa. Ya. Antum pernah dengar nggak hadis, Pak? Di zaman sahabat, makanan yang sedang dimakan itu bertasbih, Pak. Sampai-sampai para sahabat mendengar tasbihnya. Pertanyaannya, makanan punya mulut nggak? Hah? Coba antum lihat nasi, nasi ada mulutnya nggak, Pak? Nggak ada. Tapi Rasulullah mengabarkan, dan ya Allah mau mengabarkan, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun kecuali pasti bertasbih. Sampai para sahabat dalam hadis yang sahih itu riwayat Bukhari dan Muslim ya. Sampai para sahabat diperdengarkan oleh Allah tasbihnya makanan yang sedang dimakan, Pak. Bayangkan. Rasulullah juga pernah berjalan melewati sebuah batu, lalu batu itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu punya mulut nggak, Pak? Hah? Coba antum cari mulutnya batu sebelah mana. Nggak bakalan ketemu. Tapi kau bisa bicara. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau makhluk saja bisa bicara tanpa harus ada mulut, kita pun menetapkan bahwa Allah berbicara, Allah tertawa, tanpa menetapkan bahwa Allah punya mulut. Ya. Jadi jangan kita samakan Allah dengan apa? Makhluk. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, Pak. Adamul ya'as min rahmatillah. Li'anna al-Islam yajubu ma qablah mil kufri wa syirk. Itu kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena taubat, demikian pula masuk Islam itu menggugurkan dosa-dosa sebelumnya, Pak. Allah itu luas rahmatnya, Pak. Tidak ada satupun dosa, sebesar apapun dosa, kalau orangnya taubat pasti diterima sama Allah. Hatta syirik, yang Allah tidak akan ampuni dosanya kalau seseorang mati di atasnya. Tapi kalau dia taubat sebelum kematiannya, diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah itu maha pemaaf sekali, Pak. Beda dengan makhluk. Makhluk terkadang mau maafin aja susah banget. Sedangkan Allah itu pemaafnya luar biasa, saudaraku seiman. Padahal mampu tidak Allah mengadab kita, Pak. Sangat mampu. Memaafkan ketika mampu untuk memberikan sanksi, itu yang luar biasa. Kalau memaafkan karena kita yang lemah, itu biasa aja, Pak. Tapi ketika memaafkan saat mampu, itu yang menunjukkan kesempurnaan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada selanjutnya, al-istishhad fi sabilillah min mujibatil jannah. Bahwa mati syahid itu termasuk sebab masuk surga. Mati syahid itu Masya Allah, Pak. Pahalanya luar biasa di sisi Allah, Pak. Iya. Dan mati syahid itu bertingkat-tingkat. Mati syahid yang paling tinggi derajatnya yaitu mati di medan perang. Ya. Tapi tentunya tidak boleh pula, Pak. Tidak boleh kita pertama menyatakan sesuatu itu jihad kecuali sesuai dengan syariat. Yang kedua, tidak boleh pula kita memastikan bahwa si fulan mati syahid. Makanya Imam Bukhari ya, di dalam sahihnya membawakan hadis bab la yuqal fulan syahid. Bab tidak boleh kita pastikan bahwa seseorang itu mati syahid. Tak bisa.
Tahu dari mana? Kita nggak tahu. Pernah dalam sebuah peperangan Pak, di perjalanan, pelayannya Rasulullah itu terkena panah pas di lehernya dan meninggal dunia. Apa kata orang-orang? Hani'an lahu bisyahadah. Selamat, dia masuk surga, dia mati syahid. Apa kata Rasulullah? Kalla, tidak, sama sekali tidak. Inna syamlah allati akhadaha minal ghanaim la taltahibu alaihi na'ra, kata Rasulullah. Sesungguhnya syamlah, pakaian yang dia ambil dari ghanimah yang belum dibagi-bagikan, sekarang menjadi api neraka di kuburannya. Masya Allah, Pak. Makanya kita nggak bisa memastikan. Walaupun misalnya ada orang yang mati dalam keadaan sholat, kita nggak bisa memastikan dia matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah. Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu niatnya, Pak. Mungkin aja dia lagi sholat, pas lagi riya. Mungkin nggak. Yang tahu niat siapa? Hanya Allah. Lagi sholat, lagi riya, pengen dipuji orang, mood. Matinya di atas riya. Dan riya itu dosa besar sudah, Pak. Bahkan riya itu lebih besar daripada riba, zina, dan yang lainnya. Saudaraku seiman, makanya kita hanya sebatas mendoakan saja. Mudah-mudahan dia mati syahid. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke bab as-sabr. Bab sabar. Saudaraku seiman, sabar adalah sifat yang paling dibutuhkan dalam kehidupan. Kata Syekh Salim, la yastaghnil abdu anis sabr fi kulli hal min ahwalih. Seorang hamba pasti akan butuh sabar dalam setiap keadaan. Lianna ma yalqahul abdu fid dunya la yakhruj an nau'ain. Karena yang dihadapi oleh manusia di dunia ini, Pak, nggak lepas dari dua. Kita hidup di dunia ini nggak lepas dari dua perkara yang akan kita hadapi. Apa itu? Yang pertama, kenikmatan. Dikasih harta, dikasih kendaraan, dikasih rumah, dikasih berbagai macam fasilitas. Fahuwa bihajatin ila sabri alaiha. Ini sangat butuh sabar untuk bisa mensyukurinya. Ya tidak? Imanlah. Antum dikasih sama Allah mobil. Mobil apa? Alphard, Masya Allah. Bisa nggak sabar supaya tidak sombong? Bisa nggak sabar supaya kita tidak tertipu? Seringkali kita tidak bisa sabar, Pak. Sabar saat nikmat itu lebih berat daripada sabar saat apa? Susah. Kalau sabar saat susah memang mentok, harus sabar, gimana lagi? Ya. Kalau antum lagi kesusahan terus nggak sabaran, mau ngapain coba? Mau bunuh diri. Tapi kalau saat diberikan kenikmatan, banyak orang yang nggak sabar. Banyak yang nggak sabar, saudaraku sekalian. Karena kesabaran itu sudah pernah kita sampaikan di sini, Pak. Apa kenikmatan itu, Pak, sifatnya itu melalaikan. Kenikmatan itu, Pak, membuat kesabaran jadi pendek. Orang kalau sudah terbiasa dengan kenikmatan, terbiasa enak, pas dikasih sama Allah sedikit kesusahan, mewek. Tapi orang kalau biasa susah, biasa sabar, biasa-biasa aja. Biasa makan sehari sekali, biasa aja, udah terbiasa. Tapi kalau antum terbiasa makannya sehari 3 kali, bahkan 5 kali, makanannya enak lagi, Masya Allah. Sedikit sama Allah kurangi itu nikmatnya, langsung stres. Ya, langsung bingung. Kenapa, Pak? Ya itu, Pak. Karena kenikmatan itu, Pak,
membuat kesabaran kita jadi pendek. Itulah sifat kenikmatan, saudaraku seiman. Makanya kata Hudzaifah apa? Uktulina ala ahdi Rasulullah SAW bid-dharra fasabarna. Di zaman Rasulullah SAW, kami diuji oleh Allah dengan kesusahan. Kami bisa sabar. Uktulina ba'dahu bisarra falam nasbir. Setelah Rasulullah wafat, kami diuji oleh Allah dengan kesenangan. Ternyata kami tidak sabar. Sahih, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 200. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah, wasabiru, dan kuatkan kesabaran kalian, saling menguatkan kesabaran, warabitu, dan berjagalah di tapal batas agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini Allah menyuruh kita, Pak, yang pertama isbiru, sabar. Sabar dalam apa? Sabar yang pertama dalam ketaatan. Karena untuk menaati Allah butuh kesabaran enggak, Pak? Bu? Sangat butuh. Dalam sholat kita butuh sabar nggak, Pak? Iyalah. Siapa di antara kita yang bisa sabar khusyuk terus dari awal sampai akhir? Ada? Dari takbiratul ihram sampai salam khusyuk terus. Susah minta ampun, Pak. Iya. Makanya Allah mengatakan apa? Isbiru. Allah juga berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atas sholat. Disuruh sabar. Puasa, ya, alhamdulillah ini sebentar lagi mau Ramadan, mudah-mudahan umur kita sampai ke sana, Pak. Saat puasa itu butuh kesabaran nggak, Mas? Butuh. Banyak orang saat puasa itu, Pak, nggak sabar. Akhirnya apa? Menghabiskan waktunya buat hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sia-sia. Istilahnya kalau kata orang Sunda, ngabuburit. Akhirnya apa? Habis main game seharian. Katanya kalau main game nggak kerasa waktunya, tahu-tahu zuhur aja, tahu-tahu asar aja. Habis waktu. Itu menunjukkan dia sebetulnya nggak sabar, ya, saat berpuasa. Karena hakikat puasa itu, kata Rasulullah, bukan sebatas meninggalkan makan dan minum, tapi juga hakikat puasa itu, kata Rasulullah, meninggalkan perkara yang sia-sia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Allah mengatakan, isbiru, sabarlah. Wasabiru. Apa sabiru? Artinya saling menguatkan kesabaran, Pak. Ya, dari kata musabaroh. Musabaroh itu artinya menguatkan kesabaran kita. Dan kita butuh teman untuk bisa saling menguatkan, Pak. Makanya kita penting punya teman yang bisa saling menguatkan, saling menyebabkan kita sabar ya. Ya, jangan sampai kita punya teman yang membuat kita jadi digembosin, Pak. Ya, untuk bisa istiqomah butuh sabar. Tapi kalau temannya ngegembosin, jadi nggak sabar. Seorang istri ketika menghadapi suaminya yang ya gitulah, ya nyebelin istilahnya, butuh sabar nggak, Bu? Butuh sabar. Tapi kalau ibu punya teman, ya,
yang apa istilahnya manas-manasin, ibu jadi nggak sabar, ya, akibat teman. Makanya kita butuh orang yang bisa menguatkan kesabaran kita. Penting ya akal Islam menguatkan kesabaran itu, karena yang namanya kesabaran itu naik turun, Pak. Kalau orang Indonesia seringkali bilangnya apa? Sabar itu ada batasnya. Ya. Bener nggak, Pak? Sabar itu ada batasnya. Hah? Kamu jangan macam-macam ya. Saya ini kesabarannya ada kebatasnya ya, jangan sampai habis kesabaran saya ya, gitu kan. Suka ngancem, suka ngomong gitu, Pak. Kita katakan, akhi, sebetulnya sabar itu tidak ada batasnya. Cuman panjang pendeknya kesabaran kita itu tergantung latihan kita. Ada orang badannya ya pas lari jauh 10 kilo sabar, Pak, walaupun capek. Ada lagi orang yang karena tidak terlatih sekilo udah ngos-ngosan, nggak sabar, sampai nggak mau. Demikian pula kesabaran. Kesabaran itu semakin dilatih semakin panjang, Pak, semakin panjang. Makanya kalau ada orang berkata, Ustadz, sampai kapan kita sabar, Ustadz? Jawabnya sampai mati. Ya, begitu kata Rasul. Ketika Rasulullah mengabarkan innaha satakunu atharah, nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Fasbiru, kata Rasulullah, sabarlah. Sampai kapan? Hatta talqauni ala haud, sampai berjumpa denganku di telaga haud. Sabarnya sampai mati rupanya, Pak. Saudara seiman. Nah, supaya kita sabar ini butuh, Pak, sesuatu yang menguatkan kesabaran kita. Karena kesabaran itu mengikuti keimanan. Keimanan semakin kuat pula sabar. Keimanan lemah, kesabaran pun jadi lemah. Tapi ketika kita punya teman-teman yang bisa menguatkan kesabaran kita, Masya Allah. Di situ kita bisa kuat, bisa sabar. Iya. Warabitu. Yang ketiga, kata Allah, Pak, warabitu. Dan berjagalah di tapal batas. Artinya, jaga kesabaran kalian, jangan sampai kolab. Lalu habis, gara-gara itu akhirnya jatuh kepada perbuatan maksiat. Jaga di tapal batas. Ya. 3 perkara ini penting banget, Pak. Sabar, dan berusaha terus menguatkan kesabaran, dan yang ketiga menjaga jangan sampai habis kesabaran kita akhirnya jatuh kepada apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman. Kemudian Imam An-Nawawi membawakan surat Al-Baqarah, ya. Al-Hafidz An-Nawawi membawakan surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman dalam surat tersebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan uji kalian. Ini dengan lam taukid, Pak, disertai dengan nun taukid. Berarti ujian itu sudah pasti. Bagi kita yang hidup di dunia, jangan berharap tidak diuji. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji dalam ayat ini bahwa pasti kami akan uji kalian. Berarti kalau ujian itu pasti, apa yang harus kita lakukan, Pak? Siap-siap. Siap-siap, Mas. Kita nggak tahu, ya. Di hari-hari ke depan kita nggak tahu ujian apa yang akan Allah berikan kepada kita nggak tahu, Pak. Iya. Hanya Allah yang Maha tahu. Ujian apa yang akan Allah berikan? Bisyai'in minal khauf. Dengan sedikit rasa takut, ketakutan. Ketakutan tuh kenapa, Pak?
bisa jadi peperangan, ketakutan. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi di negeri kita. Atau ketakutan berupa apa? Ya, karena tidak adanya keamanan, Pak. Ketakutan itu akibat daripada tidak adanya apa? Keamanan. Waljur, kelaparan. Subhanallah. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Apalagi ujiannya? Berkurangnya harta, jiwa dan buah-buahan. Subhanallah. Lalu Allah berfirman apa? Wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Jadi Allah sudah berjanji, Pak. Dan janji Allah pasti terjadi. Bahwa Allah pasti akan menguji kita semua. Semua kita akan diuji oleh Allah. Ujian tidak melihat siapa Anda. Apakah Anda orang kaya atau Anda orang miskin. Apakah Anda seorang nabi atau bukan nabi. Bahkan nabi yang paling berat ujiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berharap ya, semakin bertakwa semakin enggak diuji, enggak mungkin. Ya, pernah ada seorang ibu-ibu bertanya ke saya, "Ustadz, saya sudah melaksanakan semua perintah Allah, sudah meninggalkan semua larangan Allah. Terus kenapa ujian itu terus-menerus menimpa saya?" Loh, saya merasa bingung, Pak. Saya bilang, berarti ibu menaati Allah, menjauhi maksiat tujuannya biar nggak diuji ya, Bu ya? Ya nggak mungkin lah. Selama kita hidup di dunia, pasti akan apa? Diuji. Kalau nggak mau diuji, mati aja. Di surga baru nggak ada ujian. Kalau masih kita hidup di dunia, pasti ujian pasti akan menerpa, Pak. Iya. Maka dari itu yang harus kita siapkan di sinilah, Pak, kesabaran yang harus kita siapkan. Jadi siap-siap ini. Kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita di masa depan, kita nggak tahu. Iya. Lalu bagaimana supaya kita sabar? Allah berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillah," sesungguhnya kami milik Allah. "Wa inna ilaihi raji'un," sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Keyakinan inilah yang menyebabkan musibah jadi ringan, Pak. Iya. Jadi untuk sabar itu butuh keyakinan yang kuat kepada Allah dan kehidupan apa? Akhirat. Iya. Kemudian beliau membawakan firman Allah surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahalanya tanpa batas. Allahu Akbar. Bayangkan, ibu-ibu, bapak, ternyata pahalanya sabar itu tanpa batas ya. Kalau amal yang lain kan dihitung 10 sampai 700 kali lipat, Pak. Tapi kalau sabar, ya tidak ada batasannya pahalanya itu, subhanallah. Cuma masalahnya ya begitu, Pak. Ya, sabar itu pahalanya besar. Tapi ada tapinya. Panas. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengumpamakan sabar seperti apa? Seperti sinar matahari. Antum melihat? Sinar matahari itu bermanfaat banget, Pak. Tapi panas. Siapa di antara kita yang bisa berjemur di bawah matahari 1 jam? Susah. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan siapa yang bersabar dan memaafkan, maka sesungguhnya itu adalah perkara yang kuat. Ya. Artinya Pak,
Orang yang punya kekuatan jiwa punya dua sifat. Sifat yang pertama sabar, sifat yang kedua memaafkan. Ya. Dua sifat ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa besar, yang berjiwa kuat. Adapun orang yang jiwanya lemah, ya, orangnya nggak sabaran. Susah memaafkan orang tuh, susah banget. Makanya kalau kita mendapatkan dari kita ini kok susah banget ya maafin orang, itu menunjukkan kepada apa? Lemahnya jiwa kita, sempitnya dada kita, Pak. Ya. Kemudian beliau membawakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 153. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Mintalah tolong dengan menggunakan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini Pak, ayat ini penting banget nih Pak dalam kehidupan kita Pak. Allah menyuruh kita untuk minta tolong dengan sabar dan salat. Makanya disebutkan dalam hadis dari Abu Daud ya, karena Rasulullah SAW idza hazabahul amru shalla. Ya, kan adalah Rasulullah SAW apabila ditimpa kesedihan, kesusahan, apa yang beliau lakukan, Pak? Sholat langsung, Pak. Seorang mukmin tuh begitu, ditimpa apapun, sholat. Tapi ingat, ya, sholat itu juga ternyata berat, butuh kesabaran. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Dan sesungguhnya sholat itu berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk saja. Makanya Bapak Ibu, problematika apapun yang kita hadapi, segera sholat. Wallahi orang yang sholat dan mengadukan kesusahannya dan berkeluh kesahnya hanya kepada Allah, ya, tidak akan lama lagi Allah akan berikan kepada dia jalan keluar yang terbaik. Sahih. Cuma masalahnya terkadang ya kita ngadunya bukan sama Allah terkadang Pak. Ngadunya ke Facebook. Ya. Gimana kita mengadukan kesusahan ke orang ya, sementara manusia juga lemah, nggak punya apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Kalau antum mengadu kepada orang, orang cuma bisa bilang sabar ya. Ya. Tapi kalau kita mengadu kepada Allah, Allah Maha mendengar. Dan bagi Allah mudah untuk menghilangkan kesusahan kita, saudaraku seiman. Allah juga berfirman dalam surat Muhammad ayat 31. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan uji kalian sampai kami tahu siapa di antara kalian yang berjihad, yang bersungguh-sungguh, dan siapa yang sabar. Di sini Allah menyebutkan Bapak Ibu, ternyata tujuan Allah memberikan ujian itu supaya Allah pengen lihat ini, siapa di antara kita yang sungguh-sungguh dan siapa yang sabar. Ya. Makanya kalau kita dikasih ujian, ingat aja ayat ini nih. Allah ingin melihat kesabaran kita. Maka kalau kita diuji sama Allah, maka perlihatkan sesuatu yang membuat Allah gembira kepada kita. Perlihatkan kepada Allah sesuatu yang membuat Allah ridho kepada kita. Apa itu? Sabar. Ya. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita masuk hadis ke-25 yang pernah kita bahas di kajian Arba'in Nawawiyah, ya. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard.
Wassalatu nurun. Wassadaqatu burhanun. Wassabru diya'un. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Kullun nas yagdu. Faba'i'un nafsahu. Famu'tiquha aw mubiquha. Rahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, At-tuhur syatrul iman. Apa itu tuhur? Bersuci. Ya. Bersuci itu separuh keimanan. Dan dulu pernah kita jelaskan ini Pak, apa maksudnya. Karena kata para ulama, kesucian itu ada dua macam Pak. Ada kesucian badan dan ada kesucian apa? Hati. Nah, bersuci berupa wudu, mandi, itu untuk kesucian apa? Badan. Ya. Makanya Rasul mengatakan, bersuci itu separuh keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah. Gimana Pak? Kok ucapan Alhamdulillah cuma ngomong Alhamdulillah doang memenuhi timbangan Pak? Sudah pernah kita jelaskan Pak. Bahwa ini ucapan kalau memang disertai dengan benar-benar keimanan di hati Pak. Ketika antum dikasih kenikmatan, antum berkata Alhamdulillah. Mengakui bahwa kenikmatan ini dari Allah. Ketika antum dikasih kesusahan, antum pun berkata, Alhamdulillah ala kulli hal. Karena antum yakin bahwa kesusahan ini hakikatnya menggugurkan dosa. Dan kita yakin ketika mengucapkan Alhamdulillah bahwa Allah itu terpuji dalam semua perbuatannya. Terpuji dalam takdirnya. Terpuji dalam nama dan sifatnya. Maka subhanallah, kalau kita mengucapkan Alhamdulillah dengan keyakinan ini Pak, disertai dengan ridho terhadap ketentuan Allah, disitulah ya kata Rasulullah memenuhi apa? Timbangan. Ya. Wa subhanallah walhamdulillah, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Kenapa? Karena subhanallah itu artinya mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan. Terkadang kita melihat ada orang yang cacat, Pak. Ya, terlahir dalam keadaan tidak punya tangan, tidak punya apa? Kaki. Lalu kita sucikan Allah dari kekurangan, subhanallah. Tidak mungkin ya Allah zalim kepada hambanya. Allah terpuji dalam ciptaannya. Hanya Allah yang tahu sebabnya kenapa, hikmahnya apa, hanya Allah yang tahu. Maka bagaimana orang seperti ini akan ya disia-siakan oleh Allah? Pasti pahalanya sangat besar sekali. Karena keyakinannya, Pak. Wassalatu nur. Dan sholat itu cahaya, Masya Allah. Ya, orang yang suka sholat itu, Pak, bercahaya hatinya dan akan tampak di wajahnya, Pak. Lihat aja orang yang suka sholat akan terlihat, ya, walaupun wajahnya hitam legam, ya, orang Afrika misalnya, tapi suka sholat, itu ngelihat wajahnya tuh enak gitu, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah mengabarkan bahwa sholat itu cahaya yang memberikan cahaya ke dalam hati. Kalau hatinya sudah bercahaya dengan sholat, akan tampak pada wajahnya pun. Berarti orang yang tidak sholat, hatinya nggak bercahaya, Pak. Ya, hitam, legam, gelap. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wasadaqatu burhan. Dan sodaqah itu burhan. Apa itu burhan? Bukti. Bukti apa? Bukti atas keimanan seseorang. Sedekah itu bukti keimanan. Maksudnya gimana? Iya dong, Pak. Yang namanya manusia sifatnya cinta duit, ya enggak?
Siapa sih di antara kita yang nggak cinta duit? Tapi ketika kita bersedekah dan mensedekahkan yang kita cintai, itu bukti bahwa kita memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wasabru diya, dan sabar itu bagaikan sinar mentari. Oh, sinar matahari. Dia itu sinar matahari, Pak. Ya, kalau sholat tuh cahaya nur. Nur itu tidak mengandung panas. Tapi sabar, dia juga cahaya, sama-sama cahaya. Bedanya apa? Kalau dia itu cahaya yang mengandung panas. Itu bedanya, Pak. Karena memang sabar itu panas, memang. Tapi manfaatnya luar biasa. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Dan Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan membela kamu nanti pada hari kiamat. Atau Al-Quran akan menjadi hujah yang akan menyeret kamu ke dalam api neraka. Hati-hati makanya, Pak. Kita punya mushaf di rumah. Allah sudah turunkan kepada kita Al-Quran. Kalau kita sia-siakan, gak mau baca, gak mau pelajari, Al-Quran akan mengadu kepada Allah. Al-Quran akan mengatakan pada hari kiamat, ya Rob, ini si fulan dahulu meninggalkan aku. Gak peduli sama Al-Quran. Akhirnya Al-Quran menyeret kita ke neraka, Pak. Karena itulah ya, akhi. Ya, jangan sia-siakan hidup kita. Jangan cuekin Al-Quran, akhi. Hiduplah bersama Quran. Wallahi kalau kita hidup bersama Quran, antum kita akan mendapatkan apa? Kedamaian yang luar biasa. Iya. Kalau Al-Quran selalu bersama kita, Pak, berbagai macam barokah menghampiri hidup kita. Tapi ketika kita sudah tinggalkan Al-Quran, hati kita jadi keras. Kita jauh dari bimbingan. Akhirnya Al-Quran malah menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Saudaraku seiman. Itu yang dikhawatirkan, Pak. Kullun nas yaghdu. Setiap manusia sedang pergi kepada tujuan. Setiap kita itu ada tujuan. Tujuan kita cuma dua. Kalau enggak ke surga, ya ke neraka. Ustadz, saya enggak kemana-mana. Enggak mungkin. Sudah ketentuan Allah di hari kiamat, manusia tidak lepas dari dua. Kalau enggak surga, ya neraka. Makanya kata Rasulullah, kullun nas yaghdu. Setiap manusia itu sedang pergi kepada dua tujuan tadi. Faba'i'un nafsah, famu'tiquha aw mubiquha. Apakah dia akan memerdekakan dirinya dari api neraka, ataukah malah menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka? Silakan pilih. Manusia diberikan pilihan, Pak, antara mau masuk surga atau mau masuk apa? Neraka. Ya pastilah semua kita pengen masuk surga, ya nggak, Pak? Cuman kan buat masuk surga nggak mudah. Buat masuk surga itu butuh perjuangan, Pak. Perjuangan melawan hawa nafsu, perjuangan melawan syahwat, perjuangan melawan setan. Iya, nggak mudah. Karena masalahnya kata Rasulullah SAW, surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang berat untuk hawa nafsu kita. Sementara neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Sahih. Maka disinilah ya akhi, ya. Selama kita hidup di dunia ini, Pak, terus kita berjuang, Pak. Semua kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqomah, Pak. Iya. Kita berharap mudah-mudahan Allah wafatkan kita semuanya di atas apa? Iya, kebaikan, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Nah.
Sholat taraweh di rumah yang sesuai sunnahnya setelah Isya atau nanti tahajud. Kalau ibu sholat tarawehnya di rumah, lebih baik sholatnya nanti jam 2 malam. Itu lebih utama. Ya. Tapi kalau sholat tarawehnya di masjid berjamaah bersama imam, lebih baik berjamaah bersama imam. Itu setelah Isya biasanya. Tapi kalau mau tarawehnya di rumah aja, maka yang lebih baik di mana? Nanti sepertiga malam terakhir sholat tahajud. Apakah puasa di bulan Sya'ban boleh di hari apa saja? Boleh, Pak. Yang penting dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Cuman kalau bisa hindari hari Sabtu. Karena Rasulullah sabda, la tasumu yaumas sabt illa fi maftarida alaikum. Jangan kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali yang diwajibkan saja. Seorang wanita sholat, tapi bajunya agak menggantung, sehingga kaos kakinya terlihat. Sholatnya sah apa enggak, Ustadz? Terjadi khilaf para ulama tentang wanita yang sholat terlihat kakinya. Apakah sah sholatnya? Yang saya ingat, kalau dalam madhab Syafi'iyah sah. Ya. Terjadi perselisihan memang apakah kaki wanita itu aurat atau bukan. Pendapat yang sahih, yang rajih, pendapat jumhur bahwa itu aurat. Iya. Cuma pertanyaannya, kalau itu aurat, apakah cukup ditutup pakai kaos kaki? Iya. Pertanyaannya begini, Pak, kalau misalnya apakah cukup kaki ditutup dengan kaos kaki? Nah, gimana kalau kaos kakinya panjang sampai paha? Kainnya cuma sampai dengkul. Kaos kakinya panjang sampai paha, tapi kainnya sampai dengkul. Kira-kira boleh nggak, Pak? Ya nggak boleh. Ya, makanya perempuan ini banyak perempuan yang nggak isbal, Pak. Padahal yang dilarang isbal itu laki-laki, bukan perempuan. Iya. Makanya disebutkan dalam hadis ya, ketika Rasulullah SAW menyuruh para wanita untuk memanjangkan kainnya 1 jengkal dari pertengahan betis. Apa kata para wanita? Idan tankashifu aqdamuhunna ya Rasulullah. Kalau cuma sejengkal, masih terlihat kakinya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menyuruh untuk memanjangkan 1 hasta. Lihat para sahabat semangat sekali untuk menutup aurat. Ketika Rasulullah menyuruh untuk memanjangkan 1 jengkal, mereka protes dan berkata, kalau cuma 1 jengkal lah ya Rasulullah, masih terlihat kakinya. Sementara zaman sekarang malah digantung. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat, pakaian para sahabat itu terseret di tanah, Pak. Akhirnya datang seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, pakaianku terseret di tanah dan melewati tempat-tempat najis. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yutahhiruhu ma ba'da. Disucikan oleh tanah setelahnya yang suci. Ya. Ada seorang wanita legam yang terkena penyakit epilepsi. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku supaya sembuh ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu mau sabar, buat kamu surga.
Ya udah kalau gitu aku sabar aja Rasulullah. Aku pengen dapat surga. Tapi tolong doakan supaya auratku tidak terbuka. Maka Rasul pun mendoakan supaya auratnya tidak terbuka. Masya Allah. Ini wanita hitam legam. Semangat supaya saat terkena penyakit epilepsi ayan itu, supaya auratnya tidak terbuka. Sementara zaman sekarang, ya otaknya sehat, malah dibuka. Gimana coba? La ilaha illallah. Orang yang puasa Daud, tapi orang itu tahu bahwa agak susah untuk biasa puasa Daud karena suka safar atau meeting. Apakah orang itu cukupkan puasa Senin Kamis saja atau bagaimana? Ya sesuai kemampuan aja, Pak. Kalau memang super sibuk, sering safar, sering meeting, sehingga puasa sangat sulit bagi dia, ya udah puasa Senin Kamis saja nggak masalah kok. Iya, nggak bisa juga. Ya udah puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Saya pernah lihat postingan seorang yang sedang berada di Madinah bahwa bacaan i'tidal cukup mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Apa pendapat lain boleh ditambahkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan? Maksudnya gimana ini? Cukup mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tambahkan Rabbana lakal hamdu. Begitu yang Rasul ajarkan. Jadi kalau cuma Sami Allahu liman hamidah, diem aja. Nggak cukup. Tambahkan dengan Rabbana lakal hamdu. Nah, kalau saya tambah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh enggak? Terjadi khilaf para ulama ucapan yang ini, Pak. Ya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apakah ini doa i'tidal ataukah doa saat bersin? Karena riwayat hadisnya adalah waktu itu seorang sahabat bersin dalam sholatnya. Haji lalu mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Makanya Imam Nasai, Imam Tirmidzi membawakan bab ketika membawakan hadis ini, bab ya orang yang bersin dalam sholat. Lalu membawakan hadis ini. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa itu bukan doa i'tidal, tapi itu doa orang yang bersin dalam sholat. Ya. Nah ini. Maka dari itu kalau misalnya kita ragu, ya udah kita baca yang Rasul baca aja. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du. Kalau mau tambah lagi, ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Iya. Kalau pengen panjang lagi gimana Ustaz? Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah mengucapkan li rabbiyal hamdu terus diulang-ulang. Iya. Wallahu a'lam. Bolehkah berdoa sebelum salam? Justru dianjurkan sama Rasulullah. Bukan cuma boleh, sunnah. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berdoa sebelum apa? Salam. Iya. Jadi waktu yang mustajab dalam salat itu yang pertama ketika sujud. Yang kedua sebelum salam. Nah, dua waktu ini gunakan untuk banyak-banyak berdoa.
Bagaimana berkaitan dengan mengqashar sholat ketika safar. Misal saya safar Jakarta Bandung dan berniat mukim selama 7 hari. Apakah selama 7 hari itu boleh mengqashar sholat, Ustadz? Dalam masalah ini Pak, ada 3 istilah. Istilah pertama, mustautin. Siapa itu mustautin? Yaitu yang akan tinggal selama-lamanya di sebuah tempat. Namanya mustautin. Antum tinggal selama-lamanya di mana? Jakarta. Oke, berarti antum mustautin. Yang kedua disebut dengan musafir. Yaitu orang yang dalam safar perjalanan. Yang ketiga, mukim. Yaitu yang seorang musafir yang tinggal di suatu tempat beberapa hari. Nah, antum mau pergi ke mana? Ke Bandung 7 hari. Berarti di Bandung itu statusnya mukim 7 hari. Terjadi perselisihan para ulama, Pak, tentang batasan berapa harinya. Ya. Masalahnya, Pak, hadis tentang masalah berapa harinya kita tinggal mukim di suatu tempat dan terus boleh mengqashar beda-beda, Pak. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 10 hari, terus mengqashar. Ketika perang Khaybar dan Rasulullah menguasai Khaybar, Rasulullah terus mengqashar selama 17 hari. Selama apa? 17 hari. Sehingga terjadi perselisihan para ulama. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah, Pak. Bahwa dibedakan antara iqamah muqayyadah dengan iqamah mutlaqah. Mukim yang sudah ditentukan berapa harinya dengan mukim yang tidak ditentukan berapa harinya. Mukim yang tidak ditentukan berapa harinya, maksudnya gimana Pak? Begini, antum mau ke Bandung ada urusan, tapi antum nggak tahu bakalan selesainya berapa hari di sana. Berarti tidak ditentukan berapa harinya, Pak. Nah, selama antum di sana dan tidak tahu bakalan kapan selesai, selama itu boleh mengqashar terus. Antum pergi ke Surabaya misalnya, niatnya cuma 2 hari, Sabtu Ahad. Sabtu berangkat, Ahad pulang. Qadarullah di Surabaya sakit. Akhirnya dirawat di Surabaya dan nggak tahu kapan sembuhnya. Berarti ini namanya iqamah mutlaqah. Ya, mukim yang sifatnya mutlak, yang tidak kita tahu berapa hari kita akan di sana. Maka yang seperti ini, kata Syekhul Islam Taimiyah, boleh dia terus mengqashar. Dan kepada inilah dibawa Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah 10 hari. Karena mutlak nggak tahu akan berapa selesai hari. Di Khaybar 17 hari. Karena waktu itu nggak tahu akan berapa hari selesai. Ya, paham tidak Pak? Beda dengan iqamah muqayyadah. Iqamah yang sudah ditentukan kita bakalan berapa hari di sana. Maka yang seperti ini dibatasi 4 hari saja. Kalau kita tahu misalnya saya bakalan mukim di Bandung sebulan, ya udah. Ya, batasannya hanya 4 hari, setelah itu tidak boleh lagi mengqashar. Sebagaimana pendapat jumhur. Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana ketika seseorang melakukan kesyirikan karena ketidaktahuan, Ustadz? Tidak tahu itu ada 2 macam, Pak. Ada yang tidak tahu karena nggak mau tahu dan tidak mau menuntut ilmu, sementara fasilitas menuntut ilmu banyak. Seperti ini tidak dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena ketidaktahuannya, karena memang nggak mau menuntut ilmu dan meremehkan menuntut ilmu. Yang kedua, tidak taunya bukan karena meremehkan menuntut ilmu. Dia sudah berusaha menuntut ilmu, qadarullah,
belum sampai kepadanya ilmunya. Nggak tahu. Setelah itu baru tahu. Maka yang seperti ini dimaafkan. Wajib taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tasyahud awal membaca salawat secara lengkap itu yang lebih utama? Ya. Kalaupun dia tidak membaca salawat, cuma tasyahud saja sudah cukup. Ya. Adapun di tasyahud akhir terjadi perselisihan para ulama. Apakah salawat di tasyahud akhir itu termasuk rukun atau wajib atau sunnah? Sebagian ulama mengatakan rukun. Kalau tidak salawat, tidak sah salatnya. Sebagian ulama mengatakan wajib. Kalau tidak salawat, sah tapi wajib diganti dengan sujud sahwi. Sebagian ulama mengatakan sunnah, tidak wajib. Kalau dia tidak salawat, sah salatnya. Dan ini yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, beliau merajikan bahwa salawat di tasyahud akhir itu hukumnya sunnah saja. Kenapa alasannya? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu hukumnya wajib. Yang ada adalah Rasulullah ditanya, hai Rasulullah, bagaimana tata cara bersalawat kepadamu? Kata Rasulullah, ucapkan, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mereka yang berkata wajib berdasarkan hadis itu. Karena Rasulullah mengatakan, kulu, ucapkan. Dan itu perintah, sedangkan perintah menunjukkan wajib, kata mereka. Namun Syekh Utsaimin mengatakan apa? Rasulullah mengatakan ucapkan di sini dalam rangka membimbing dan mengajarkan tata cara apa? Sholawat. Karena Rasulullah kan ditanya bagaimana tata cara sholawat. Kata Rasulullah, ucapkan ini. Kata Syekh Utsaimin apa? Ini tidak menunjukkan kepada hukum wajib sama sekali. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sholawat di tasyahud akhir itu kata beliau hukumnya wajib. Maka dibawa kepada sunnah. Wallahu a'lam. Bolehkah berdoa setelah selesai sholat? Boleh. Cuman yang lebih baik setelah dzikir selesai. Kalau mau berdoa setelah selesai sholat, lebih baik setelah selesai apa? Dzikir. Jadi dzikir dulu. Ya. Dalam Musnad Ahmad disebutkan, ada seorang wanita diajarkan oleh Rasulullah SAW dzikir setelah sholat. Kata Rasulullah, ucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, dan kalau kamu ucapkan setelahnya, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku, maka Allah akan berfirman, na'am, ya. Iya. Kalau kita bepergian jauh umroh, atau apa sih ini? Tulisannya kok susah banget ya. Atau haji. Disunahkan sholat 2 rakaat sebelum dan sesudahnya kah? Nggak ada sholat sebelum umroh dan setelah umroh. Yang ada itu, ya, disunahkan sebelum keluar rumah untuk sholat 2 rakaat. Dan itu bukan khusus umroh dan haji. Kalau kita mau keluar rumah safar, kemana saja, maka disunahkan kita sholat 2 rakaat di rumah. Ya. Mana yang lebih besar Ustadz dosanya? Syirik, zina, sama ria? Ya syirik dong. Ria termasuk syirik? Ya, tapi itu syirik kecil. Dan syirik kecil lebih berat daripada semua dosa besar. Mana yang lebih berat? Ria atau zina? Ria. Zina, dosa besar? Ya. Tapi ria lebih besar daripada zina. Makanya hati-hati Pak. Antum lagi sholat, kemudian ria. Itu lebih berat dosanya daripada orang yang berzina. Kalau gitu saya berzina aja lah Ustaz lah, bukan itu maksudnya. Ya, saya tidak sedang memberikan pilihan kepada Anda, Mas. Itu semua dosa yang wajib ditinggalkan.
Apakah akhwat boleh itikaf di rumah? Ya enggak sah lah. Itikaf itu kata para ulama syaratnya harus di masjid. Mana dalilnya firman Allah, wa antum akifuna fil masajid. Sementara kalian itikaf di mana? Di masjid. Ya. Jadi kalau ibu itikafnya di rumah, ya tidak sah, bukan itikaf namanya itu, Bu. Jadi syarat itikaf itu harus di masjid. Di rumah ada beberapa mushaf Ustadz, tapi yang dibaca, yang sering dibaca cuma satu saja. Yang lain tidak dipakai. Apakah nanti akan dimintai pertanggungjawabannya? Iya, kenapa nggak cuma disimpan aja, nggak dibaca? Kalau memang punya mushaf lebih, yang lebih baik kita kasih kepada yang membutuhkan lah. Para penghafal Quran. Coba, ya. Kita ada di rumah ada mushaf 3 misalnya. Yang satu yang dipakai cuma 1, 2-nya cuma disimpan aja, sayang. Supaya dapat pahala, kita coba kasih hadiah ke para penghafal Quran, orang-orang yang sedang menghafalkan Al-Quran, biar kita dapat pahalanya, Pak. Iya. Apa benar dalam sholat kita ketika berdiri dari sujud, apakah setiap rakaat diangkat? Maksudnya apa sih? Apa benar dalam sholat ketika kita berdiri dari sujud, setiap rakaat diangkat? Apanya yang diangkat? Kan bingung saya. 2 tangan. Iya. Yang Rasulullah SAW melakukan itu di 4 tempat. Ya. Ketika takbiratul ihram, ketika mau sujud, ketika bangkit dari sujud, dan ketika bangkit dari rakaat kedua. Itu yang Rasulullah sering lakukan. Memang ada riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama apakah itu riwayat yang sahih atau dhaif. Yaitu Rasulullah SAW bertakbir setiap kali naik dan turun. Yang satu yang lain, beliau mengangkat tangan setiap kali naik dan turun. Kebanyakan ulama mendhaifkan hadis ini dan mengatakan itu syadz. Sedangkan Syekh Albani lebih condong menghasankan hadis ini atau mensahihkannya. Maka ya, kalau jumhur ulama, kebanyakan ulama merojihkan 4 tempat itu saja sudah. Yang lainnya tidak disyariatkan. Wallahu a'lam. Apakah baca Quran dengan HP dapat pahala sama dengan mushaf? Kata para ulama, membaca Quran di mushaf lebih utama. Membaca Al-Quran di mushaf lebih utama. Apakah boleh melakukan puasa sunnah sementara puasa wajib masih belum berbayar? Wah, gimana? Ini sama dengan orang yang sibuk beli sana sini, tapi utang nggak dibayar-bayar. Ya, puasa wajib sudah hutang buat dia itu. Masa dia sibukkan puasa sunnah yang utang nggak dibayar-bayar? Gimana ini? Berarti ini orang tertipu, Pak. Yang wajib dulu, baru setelahnya yang sunnah. Jangan punya pikiran gini, yang sunnah lebih besar pahalanya daripada yang wajib. Salah besar ini, Pak. Yang wajib itu jauh lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Jauh lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah. Iya. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, bertambah rezekinya, hendaklah ia berbuat baik kepada orang tuanya dan silaturahim. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya.
melainkan sudah berada dalam Lauhul Mahfuz. Apakah dengan doa umur kita bisa dipanjangkan? Bukankah umur kita sudah ditentukan? Nah ini Pak, memang permasalahan ini sudah dibahas oleh para ulama. Bukankah umur sudah ditentukan? Lalu bagaimana dengan hadis yang menyebutkan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ya, diluaskan rezekinya? Dalam hal ini para ulama memberikan beberapa jawaban, Pak. Allahu alam, ya, jawaban yang paling bagus adalah bahwa ada perbedaan yang ada dalam Lauhul Mahfuz dengan yang ada dalam catatan malaikat. Misal, Allah menyuruh malaikat mencatat, tulis umurnya, ya, 40 tahun. Dan jika ia silaturahim, tambahkan sampai 60 tahun. Dan yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz 60 tahun. Sehingga tidak bertabrakan antara dalil-dalil tersebut. Wallahu a'lam. Bila kita masbuk dan imam sudah rakaat kedua tahiyat awal, bagaimana posisi kita yang masbuk? Langsung ikut tahiyat awal. Tapi takbiratul ihram dulu ya. Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, lalu takbir lagi, ya, duduk, ikut tahiyat. Berarti nanti Ustadz tahiyatnya jadi 3 kali dong, nggak masalah. Ya, karena kata para ulama ada kaidahnya, yajuzu tab'an ma la yajuzu istiqlalan. Boleh karena ngikut, tapi tidak boleh karena dalam keadaan tidak ngikut. Ya, jadi kalau kita ngikut imam, boleh, nggak masalah. Keutamaan sholat 100.000 di Masjidil Haram, apakah termasuk sholat di waktu yang terlarang, Ustadz? Kalau waktu yang dilarang, jangan sholat. Sebab kalau kita sholat di waktu yang dilarang, bukan pahala, Pak, jadi dosa. Iya. Seperti misalnya, sholat ketika matahari terbit. Sholat ketika matahari terbenam. Kan dilarang. Hanya jadi perselisihan para ulama itu, bagaimana kalau sholat yang memiliki sebab, seperti sholat tahiyat masjid, sholat tawaf, sholat jenazah. Pendapat yang rajih, yang paling kuat itu mazhab Syafi'i, boleh untuk sholat-sholat yang memiliki sebab. Adapun kalau sholat itu tidak memiliki sebab, sholat mutlak, maka tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.